Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak bersama Bu Iva dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat. Tetap semangat anak-anak ya mengikuti pembelajaran. Baiklah anak-anak, materi kita pada kali ini yaitu sebagai materi terakhir pada bab 1. Yaitu tentang pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang perubahan interaksi keruangan antar negara-negara di Asia Tenggara atau ASEAN, maka terlebih dahulu kalian harus memahami apa itu pengertian dari ruang. Dalam ilmu pengetahuan sosial atau dalam ilmu geografi, ruang diartikan sebagai tempat di permukaan bumi yang bisa dimanfaatkan makhluk hidup untuk tinggal, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian. Sebagai contoh yang dimaksud ruang dalam ilmu geografi, misalnya adalah daerah pedesaan, merupakan sebuah ruang anak-anak, kemudian daerah perkotaan, atau daerah pantai. Ini adalah contoh dari keruangan dalam ilmu geografi. Bisa difahami? Selanjutnya, yaitu pengertian interaksi. Interaksi yaitu hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi tingkah laku. Pengertian interaksi antar ruang yaitu cara mengelola ruang-ruang berdasarkan potensi dan permasalahannya serta keterkaitan suatu ruang dengan ruang-ruang yang ada di sekitarnya. Ingat, bicara masalah ruang adalah sebuah tempat makhluk hidup tinggal. Jadi, sebagai contoh interaksi antar ruang, misalnya perhatikan daerah Bandung sebagai penghasil sayur-sayuran dan buah-buahan. Kemudian ada daerah Surabaya karena letaknya di pesisir pantai sebagai penghasil ikan atau daerah Indramayu. Maka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Bandung, terjadilah interaksi antara kota Surabaya atau kota Indramayu, menjual hasil perikanan lautnya ke Bandung. Sebaliknya, daerah Bandung sebagai penghasil sayur-sayuran menjual hasil pertaniannya ke Surabaya atau ke Indramayu. Ini dikatakan terjadi interaksi antara ruang, yaitu daerah Bandung dan Surabaya atau dari Bandung dan Indramayu. Saling keterkaitan, ada hubungan timbal balik antara dua ruang atau dua daerah. Contoh selanjutnya yaitu bisa dikembangkan dalam kehidupan interaksi antar negara. Misalnya dalam kegiatan ekspor-impor. Negara A mengekspor barangnya ke negara B dan negara B mengekspor hasil sumber dayanya ke negara A. Terjadilah interaksi antar negara dalam kegiatan ekspor dan impor. Sampai di sini bisa difahami ya anak-anak ya tentang pengertian ruang, pengertian interaksi, serta pengertian interaksi antar ruang. Selanjutnya, perubahan interaksi antar ruang, yaitu pergerakan orang, barang,
gagasan dan informasi yang dapat menimbulkan perubahan bagi daerah asal dan daerah tujuan. Sebagai contoh perubahan interaksi antar ruang, sebuah daerah pertanian dialihfungsikan atau diubah menjadi kawasan perumahan. Misalnya terjadi pengurukan. Ini dikatakan perubahan interaksi antar ruang. Contoh lainnya yaitu di daerah pegunungan yang semula jalannya berbatu, berlumpur, kemudian diubah menjadi kawasan atau daerah jalan yang beraspal. Ini dikatakan terjadi perubahan interaksi antar ruang. Selanjutnya anak-anak, pengaruh perubahan dan interaksi ruang terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Apa pengaruhnya? Apa dampaknya perubahan dan interaksi antar ruang tersebut? Yang pertama adalah perubahan ruang dan interaksi antar ruang yang dikarenakan oleh faktor alam. Alam yang pertama adalah iklim. Di kawasan Asia Tenggara yang diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, menyebabkan kawasan di Asia Tenggara atau negara-negara ASEAN rata-rata beriklim tropis dengan pergantian musim setiap 6 bulan sekali, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Bisa kalian lihat anak-anak perbedaannya, bagaimana sebuah ruang pada saat musim kemarau, tanahnya bisa pecah-pecah, terjadi kekeringan, dan bagaimana sebuah ruang pada musim penghujan. Ini dikarenakan oleh faktor iklim. Selanjutnya yaitu berubahnya suatu ruang karena adanya pemanasan global. Mencairnya es di daerah kutub menyebabkan permukaan air laut menjadi naik. Ini juga bisa menyebabkan terjadinya perubahan ruang. Dan yang ketiga yaitu terjadinya bencana alam klimatik seperti angin puting beliung, banjir, dan kekeringan. Ini adalah contoh daerah di Nangro Aceh Darussalam pada saat terjadi badai tsunami yang semula hijau, daerahnya pembangunannya bagus karena ada faktor iklim menyebabkan daerahnya menjadi hancur, terjadi perubahan antar ruang. Faktor alam yang selanjutnya yaitu faktor geologi. Geologi yaitu faktor yang terkait dengan kondisi batuan di suatu tempat. Faktor geologi menyebabkan pergerakan gelombang laut. Perhatikan contoh gambarnya, itu adalah terjadinya abrasi, berubahnya suatu ruang karena adanya gelombang laut atau abrasi. Yang kedua, misalnya terjadinya gempa bumi, juga menyebabkan perubahan terhadap sebuah ruang. Dan yang ketiga yaitu terjadinya badai tsunami. Seperti yang di depan tadi sudah dicontohkan sama Bu Iva, yaitu di daerah Nangro Aceh Darussalam adanya badai tsunami bisa merubah keruangan di daerah Nangro Aceh Darussalam. Faktor iklim yang selanjutnya terkait dengan ketersediaan sumber daya alam. Setiap negara memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda, baik berupa bahan tambang, sumber daya agraris, sumber daya kelautan, maupun sumber daya keindahan alam.
Sumber daya agraris yang dimaksud di sini yaitu meliputi sumber daya hasil pertanian, sumber daya hasil perkebunan, sumber daya hasil kehutanan, sumber daya hasil peternakan, dan sumber daya hasil perikanan. Itu adalah termasuk sumber daya agraris. Sebagai ilustrasi, Bu Iva menggambarkan ada sebuah negara industri. Misalnya, negara Singapura. Kemudian ada negara agraris. Misalnya adalah negara Indonesia. Karena Singapura membutuhkan sumber daya agraris dan Indonesia membutuhkan hasil industri dari Singapura, maka terjalinlah kerjasama yang menyebabkan perubahan ruang. Selanjutnya, yaitu faktor perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan teknologi transportasi. Yang pertama menyebabkan perubahan alat transportasi darat, laut, dan udara. Perhatikan anak-anak, perubahan alat transportasinya yang dulu pakai becak, pakai sepeda roda 2, sekarang sudah beralih menjadi kendaraan roda 4. Atau yang dulu pakai kereta yang ditarik oleh hewan, sekarang sudah banyak kereta-kereta api dengan tenaga listrik, baik itu yang ada di darat maupun di bawah tanah. Ini adalah perkembangan teknologi transportasi. Selanjutnya, dengan adanya perkembangan ilmu dan teknologi, menyebabkan tingginya mobilitas manusia. Mobilitas manusia di sini yang dimaksud adalah pergerakan manusia, aktivitas kehidupan manusia. Yang ketiga, karena kemudahan dalam melakukan berbagai kegiatan. Hanya dengan satu gadget, hanya dengan satu HP, manusia bisa mengendalikan berbagai macam kegiatan. Ini adalah karena pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi, khususnya teknologi transportasi. Dan yang keempat, yaitu konversi lahan akibat pembangunan prasarana transportasi. Yang dimaksud adalah adanya perubahan fungsi lahan yang semula misalnya lahan pertanian sudah diubah menjadi areal untuk mendarat atau untuk lepas landasnya pesawat terbang. Atau kawasan daerah pertanian yang diubah juga menjadi daerah tol. Yang kedua, perkembangan teknologi komunikasi. Perhatikan anak-anak, jika dalam berkomunikasi, manusia dulu menggunakan surat, menggunakan lonceng, atau pakai kentongan. Sekarang, semuanya sudah berubah. Yang dipakai sebagai sarana komunikasi adalah HP atau menggunakan sarana dari internet lainnya. Ini adalah perkembangan teknologi komunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi menyebabkan efisiensi jarak dan waktu. Jarak menjadi semakin dekat dan waktu menjadi semakin cepat. Orang ada di Indonesia bisa langsung berkomunikasi dengan penduduk di luar negeri, bisa melakukan hal apapun dalam waktu yang cepat. Efisiensi waktu. Selanjutnya yaitu dampak sosialnya, terjalinlah kerjasama antar negara. Misalnya ini Bapak Presiden Joko Widodo melakukan sebuah kerjasama dengan negara Amerika dengan Presiden Donald Trump. Ini misalnya dampak sosialnya. Yang ketiga,
Dampak ekonomi, misalnya terjadi sebuah perdagangan terkait dengan kegiatan ekspor-impor. Dampak budayanya adalah perubahan nilai dan gaya hidup. Cara berpakaian wanita yang dulu sangat sederhana dengan kebaya, dengan kain, sekarang sudah berubah gaya berpakaian yang lebih modern. Dan yang kelima, dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi menyebabkan pengaruh terorisme dari negara-negara di luar yang menyerang sebuah negara juga semakin besar. Yang ketiga, pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Ini terkait dengan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi barang serta jasa. Kalau di negara ASEAN atau di wilayah Asia Tenggara, berarti terkait dengan adanya AFTA dan MEA. Ini secara lebih detail sudah kita bahas pada materi yang kemarin. Selanjutnya anak-anak, pengaruh konversi lahan pertanian menjadi areal industri dan pemukiman penduduk. Apa itu konversi lahan? Konversi lahan yaitu perubahan fungsi lahan. Sebagai contoh yaitu adanya konversi lahan pertanian menjadi pemukiman penduduk atau konversi lahan pertanian menjadi areal industri. Konversi lahan dapat menimbulkan dampak positif dan negatif bagi negara yang bersangkutan. Bisa difahami anak-anak ya? Demikianlah materi kita pada kali ini. Semoga kalian bisa memahaminya dan bisa menerapkan dalam kehidupan berinteraksi antar negara. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya anak-anak. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.